Nanti baca abstrak, pembukaan langsung baca abstrak. Baca hasil dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ma'ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Khawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati penguji utama, yakni Ibu Dr. Endah Triwiskanti MPDI. Yang saya hormati Ketua Penguji, yakni Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Bapak Farid Penanto MPD. Saya Bapak Penisa Program Studi Tadris Matematika Statistik Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh model pembelajaran tim Perser atau TPS pada kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efisiensi siswa. Abstraknya, model pembelajaran tim Perser atau TPS sejalan dengan kondisi kurikulum merdeka. Namun penerapan model ini masih terbatas dan belum banyak diukur melalui kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efisiensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran tim Perser pada kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efisiensi siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain pretest post-test non-equivalent control group. Subjek penelitiannya menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yaitu kelas 8D sebanyak 26 siswa dan kelompok kontrol kelas 8F sebanyak 26 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji T hipotesis, yaitu menggunakan uji independen sample t-test sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji independen sample t-test dari self-efficiency sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara self-efficiency siswa pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji korelasi, yaitu uji person product moment, sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dengan self-efficiency siswa yang menggunakan model pembelajaran tim Perser. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penguji utama, apakah ada saran masukan? Tingkat berapa ini? Tingkat 4. Bayar berapa? 500. Apa dengan tadi dah? Oh, sama. Kayaknya publishnya bulan apa? Bulan Maret. Bulan Maret. Tapi bisa ya? Sama bulan kan? apa? Sama juga. Oh. Kalau beda kan jauh jaraknya setengah tahun. Oh iya. Biasanya. Iya. Ini saya mau tanya, setelah ini kiranya kamu sudah punya ilmu tentang pembelajaran tim Perser. Nah, kira-kira RTL-nya apa? Tindak lanjutnya? Itu saya mengambil judul itu, mengambil model pembelajaran tim Perser itu kan karena ada di kawasan pesantren. Sebenarnya kalau melihat zaman sekarang yang cocok itu kan yang teknologi gitu, tapi berhubung ada di kawasan pesantren, jadi saya ngambil yang diskusi. Setelah ini sudah pernah dipraktekkan nggak? Pernah. Kamu belajar di mana? Dulu di SMP Islam. Sekarang ngajar. Fokus skripsi, fokus. Dijaga dulu. Pengangguran. Nah, kalau jadi pengangguran saya tak sudah nggak bisa lagi. Nunggu lulus paling. Berarti sempat setelah ini, selain dari objek penelitian ini, kamu pernah praktek? Pernah. Di pelajaran apa? Di matematika juga. Oh, di matematika juga.
Iya, Di kasus yang sama atau berbeda? yang berbeda. Oh iya. Jadi Ada saya- hasil yang berbeda nggak? Enggak sama. Sama aja. Kan iya ada peningkatan gitu. Meskipun peningkatannya tidak maksimal, tapi Ya, ada maksimalnya di mana? Kenapa? Maksudnya ini kan waktu praktek di mana? Di Waktu SMP. penelitian. Di SMP Islam Arafiyah. Oh, Beda di tempat. SMP Islam Arafiyah. Iya. Hanya kelasnya nggak sama? Hanya kelasnya. Oh, kelasnya. Karena kamu kan dulu ngajar di SMP juga Iya. kan? Oh. Kelas 7 dulu. Ini waktu yang ini kelas? Kelas 8. Oh, kelas 8. Berbedanya di mana? Berbedanya Di hasil. di hasil penelitian. Lebih bagus yang kelas 7 apa kelas 8? Waktu itu. Kalau katanya saya kelas 7. Karena kalau di pesantren tuh ke akhlaknya juga. Kalau sudah kelas 8 sudah agak susah. Jadi kalau kayak saya buat ngajar itu malah lebih dihargain di kelas 7, jadi lebih enak. Oh, apa karena tingginya sama? Bukan. Karena di dalam pesantren juga sering ketemu dan lebih lama kenalnya daripada kelas 7 itu. Oh, gitu ya. Artinya ilmu yang sudah didapat itu harus biar lebih manfaat sehingga bisa dipakai kalau masih relevan. Ya. Iya. Kalau misalkan ini kan untuk yang nggak pakai IT ya misalkan, yang nggak pakai barang digital misalkan. Kalau misalkan pakai digital ini nggak efektif gitu. Gak efektif. Kenapa kok begitu? Karena tidak boleh di pesantren, mungkin hanya ujian, dan kawasannya ketika ujian itu yang pakai komputer di Putri masih belum ada. Jadi Nggak, maksud susah. saya dengan ininya, dengan model pembelajarannya ini kenapa kok nggak cocok sama digital? Keterbatasan teknologinya. Oh, Kan kalau di pondok HP, laptop itu udah. Bahkan kalau ketahuan melihat itu jadi pelanggaran, apalagi ketahuan pengasuh. Kalau keamanan masih kayak ada dispensasi karena buat pembelajaran itu. ya, iya deh, udah aja. Terima kasih Ibu Pengunjung Utama Sekaligus Ibu Holifatul Nisa. Ini ceritanya awalnya nangis Bu. Oh, toh. Tangis semua. Nanti banyak korban ya. Ternyata bisa pemimpinnya bisa ngantar sampai gelombang satu ujian. Alhamdulillah. Ini namanya hidup. Hidup itu memang penuh dengan kekaget-kagetan dulu di awal seperti Dosen gila gak udah ya. sesuai gitu, gak sesuai dengan hati kita. Padahal yang belum tentu baik dengan kita itu ternyata sangat baik gitu ya. Apa itu ada itu bukan ini ya. Saya memang gak terlalu ini lihai dalam itu. Jadi Nisa ya, ini pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup kamu tuh banyak. Apalagi saya kenal kamu di Tabis Matematika. Ananda ini memang luar biasa, rajin, pinter, IQ-nya juga tinggi, sering mendapatkan beasiswa internal, berarti kan juga mengikuti jawara-jawara, sempat ikut internasional juga ya. Udah kalau internasional. Emang. Pembimbingnya. Kayak motor ya. Iya. Oh, bawaan habis ujian disertasi. Ya, jadi ini luar Kayak gitu biasa. gitu ya, Dan ujian. ditambah berarti kamu mendukung produktivitas untuk persiapan akreditasi hadis matematika. Saya ucapkan selamat ya Mbak Nisa ya. Lalu nanti saya ikut juga ketika revisi karena ini tetap diminta bab 1 sampai 5 di FPI ya. Jadi terus pelajaran hidup yang kedua ini kan pelajaran hidup yang pertama ya. Kalau ternyata pembimbing kamu itu yang terbaik bisa mengantarkan kamu sejauh ini. Yang kedua adalah jegal dalam hidup itu udah biasa. Jadi kamu harus semangat lagi, harus gigih lagi ke depan biar kamu bisa menjadi pendidik yang profesional dari pengalaman kamu. Saya doakan tetap bisa berkiprah di pondok yang kamu sayangi di Arabia. Makanya jadi detektif ya. Gitu ya makanya. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, karena tuntutan video tak tambahin gitu. Oh iya, ada videonya ya. Pengaruh model pembelajaran Think Pair Share. Think Pair Share ini khusus matematika atau Enggak, Bu. Enggak, Bu. Think Pair Share saya agak asing. Coba Think Pair Share itu apa? Think Pair Share ini ada 5 langkah. 5 langkah pembelajarannya. Yang pertama orientasi dulu, di mana guru itu memperkenalkan cara-caranya. Yang kedua think itu berpikir. Guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Setelah itu guru memberikan contoh soalnya. Yang ketiga pair, berpasangan.
Siswa-siswa disuruh berpasangan 2 orang. Setelah itu mendiskusikan hasil yang sudah dikerjakan. Setelah itu share, berbagi. Setelah sudah diskusi, siswa itu disuruh untuk mempresentasikan. Yang terakhir, Bedanya sama cooperative learning? cooperative learning itu Harus dihadapi. itu umum. Nah, di dalam cooperative learning itu ada tim persen. Oke, berarti Iya. TPS ini adalah bagian Bagian dari dari cooperative. kayak ETH, kemudian yang lain ya, banyak Iya. hitungannya. Kemudian self efficacy, self efficacy itu maksudnya Self efficacy itu keyakinan siswa terhadap kemampuannya. Karena ada tiga kategori, ada yang rendah. kemampuan sedang, apa? Kemampuan apa? Kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah pelajaran atau Iya, masalah pelajaran. tadi fokusnya di pelajaran. Oke, terus tadi self efficacy Self dalam efficacy itu ada 3 tingkatan, ada rendah, sedang, sama tinggi. Kalau yang rendah tuh yang sudah tidak bisa sama sekali, kurang percaya diri. Kalau yang sedang masih bisa. Kalau yang Ya. tinggi sudah. ya, jadi berarti fokusnya diskusi intinya, kemudian berapa kelompok tersebut biar meningkatkan siswa-siswa yang memang tadi tidak mau ngomong, tidak mau tidak berani menyampaikan pendapatnya, itu berani maju gitu. Ya kayak memang cooperative learning sih gitu. Nah, tapi tekniknya beda aja. Kemudian dari hasil penelitian jenengan itu apa hasilnya dari sesuai dengan yang jenengan dapatkan? Hasil penelitiannya itu terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nilainya? Nilainya. Jadi lebih tinggi di kelas eksperimennya. Oke. Itu saja atau tujuannya satu aja? Tujuannya ada 3. Kan kemampuan pemecahan masalah sama Oke. self-efficacy-nya. Sama Self-efficacy. yang Terus terakhir? yang ketiga itu ada hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematisnya dengan self-efficacy di kelas yang menggunakan model pembelajaran TPS itu. Artinya gini Ustadz, kalau kemampuan pemecahan masalah matematisnya tinggi, berarti self-efficacy-nya juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.